Gimana guys? Lo pasti pernah ketipu kan? Lo beli pisang atau mangga di pasar. Kelihatannya sempurna. Kuning mulus, cantik banget. Kelihatan mateng pohon. Lo bawa pulang, lo potong. Zong. Dagingnya keras kayak batu. Rasanya kecut atau sepo, hambar. Loh, kok bisa? Di luar kuning, di dalam mentah. Selamat, lo baru aja kena jebakan kuliner paling umum di Indonesia. Buah karbitan. Kita semua tahu istilah karbitan, proses instan. Tapi, pernah nggak sih lo mikir, karbit itu apaan sih? Batu abu-abu yang diasepin itu. Dan yang paling penting, aman nggak sih? Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas rahasia gelap di balik buah karbitan. Siap-siap, spoiler alert paling gila. 1. Karbit itu meniru hormon alami buah. 2. Bahayanya bukan di gasnya, tapi di batunya. 3. Batu karbit itu literally mengandung arsenik. Mind blown? Oke, kita bedah. Bagian 1. Sihir karbit. Cara kerjanya. Gimana cara batu abu-abu, karbit, bisa matengin buah? Ini baru tahu momen pertama lo. Batu ajaib itu nama kimianya kalsium karbida, CaC2. Dia sendirian gak ngapa-ngapain. Tapi, pas si karbit ini kena air atau uap air atau kelembapan dari buah, dia bereaksi. Boom! Dia ngelepasin gas yang gampang kebakar. Namanya gas asetilena, C2H2. Ini gas yang sama yang dipakai tukang las. Oke, terus apa hubungannya gas las sama mangga? Bagian 2, peniru yang hebat. Asetilena versus etilen. Disinilah kecerdasan atau kecurangannya. Ini baru tahu momen kedua loh. Semua buah secara alami matang pakai hormon gas. Hormon alami itu namanya gas etilen, C2H4. Gas etilen ini sinyal buat si buah. Oke, waktunya jadi manis, empuk, dan kuning. Nah, si gas asetilena dari karbit punya struktur kimia yang mirip banget sama gas etilen alami. Dia adalah peniru, mimik. Pas si buah disemprot gas asetilena, si buah tertipu. Dia mikir, oh, hormon etilen datang, waktunya mateng. Si buah langsung panik matengin diri. Itulah sihirnya. Karbit memaksa buah buat matang prematur. Bagian 3, bom yang sesungguhnya. Arsenik dan fosfor. Oke, kalau gitu aman dong, kan cuma niru. Nah, ini baru tahu momen ketiga loh. Ini konspirasinya. Masalahnya bukan di gas asetilenanya. Masalahnya ada di batu karbitnya. Karbit yang dipakai pedagang itu bukan karbit murni, food grade. Itu adalah karbit industrial, buat las dan lain-lain. Dan karbit industrial itu kotor. Dia terkontaminasi sama bonus dari neraka. 1. Arsenik. 2. Fosfor. Lo tahu arsenik kan? Racun tikus, racun yang dipakai di film-film pembunuhan. Ini adalah karsinogen level 1. Pas si karbit bereaksi sama air, dia ngelepasin gas asetilena yang kita mau. Tapi, dia juga ngelepasin jejak atau traces dari gas arsin dan gas fosfin dari arsenik. Gas-gas beracun ini nempel di kulit buah. Lo beli pisang karbitan, kulitnya itu terkontaminasi residu arsenik. Apa efeknya buat kita? Ini slow poison. Kalau lo abis makan buah karbitan terus ngerasa aneh, pusing, mual, diare, atau aftertaste aneh, itu bisa jadi efek jangka pendek dari keracunan arsenik atau fosfor ringan. Efek jangka panjangnya numpuk di liver, ginjal, dan jadi karsinogen, kanker. Inilah alasan kenapa penggunaan karbit, kalsium karbida untuk makanan udah dilarang, ban di banyak negara maju. Dan di Indonesia sendiri, BPOM tidak merekomendasikan. Bagian 4, penipuan rasa, matang palsu. Ini baru tahu momen terakhir loh. Selain beracun, karbit itu penipu. Ingat,
Si karbit maksa buah matang prematur. Dia cuma nyuruh satu hal, ganti kulit. Kulitnya kosmetik dipaksa jadi kuning atau oranye. Tapi proses di dalam daging buah nggak kekejar. Gula alami nggak sempet terbentuk. Vitamin nggak sempet berkembang. Tekstur nggak sempet empuk. Hasilnya buah matang palsu. Luarnya cantik, kuning. Dalamnya zong, keras, kecut, sepo. Beda banget sama buah matang pohon atau alami yang matangnya merata dari dalam keluar. Kesimpulan, jadi apakah karbit berbahaya? Ya, bukan karena gas pematangnya, tapi karena batunya ngandung arsenik dan fosfor. Dan dia ngerusak rasa buahnya. PS, industri buah modern seperti pisang impor pakai gas etilen murni yang food grade. Gas etilen alami ini 100% aman, beda sama karbit. Gimana? Lo baru tahu kan?